mengalahkan 1.100 orang. Nah, kisah yang lebih heroik lagi itu adalah masuknya Islam ke Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia itu yang kemudian melahirkan pahlawan besar pendiri kerajaan Islam di Spanyol itu siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil itu nama Gus Dur. Gus Dur itu nama aslinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi sahabat dan selamat bertemu kembali ya dengan Pak Yanto Husna. Sahabat, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Bustanul Makmur Kebun Rejo Genteng, yang mana pada hari ini sahabat ya tanggal 29 ada apa ini ya? Selamat datang Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD di Banyuwangi, Cawapres nomor 3 pilihan rakyat. Nah, kita masuk dalam pondok pesantren nih sahabat. Nah, di sini banyak sekali ya relawan yang bisa hadir pada pagi hari ini. saya dalam kunjungan ke berbagai daerah sengaja lebih banyak memilih halakoh daripada pertemuan di lapangan yang besar tapi sulit membicarakan sesuatu yang konkret, hanya kampanye ramai. Tapi itu besok dilakukan juga karena itu aturan KPU. Mulai tanggal 21 nanti memang kampanyenya di lapangan-lapangan terbuka. Nah, sekarang ini kampanyenya kunjungan dalam bentuk halakoh terbatas seperti ini. Dan ini penting karena ini adalah kunci-kunci pemegang kehidupan masyarakat. Pimpinan pondok pesantren, ada guru-guru, ada tokoh masyarakat yang masing-masing nanti akan lebih efektif berbicara kepada rakyatnya. Oleh sebab itu saya lebih banyak dengan forum kecil. Ya, misalnya kemarin di pesantren di Lumajang, Miftahul Ulum, lalu di Kiai Yazid Nurul Qornain, itu yang nyambut ribuan, tetapi saya hanya minta berbicara di ruang kecil seperti ini, lebih efektif. Kenapa? Saya bercerita, yang kita perjuangkan ini adalah satu ide untuk kebaikan masyarakat, untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan bagi rakyat Indonesia, yaitu memilih calon pemimpin. Memilih. Jadi nanti ibu bapak sekalian silahkan dipikirkan, kemudian pilihan yang terbaik itu siapa, lalu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pendapat untuk memilih pemimpin yang baik. Nah, forum kecil seperti ini penting karena di dalam Al-Quran itu ada dalil yang kemudian dibuktikan oleh sejarah kehidupan umat manusia. Bunyinya itu begini: kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah innallaha ma'as-sabirin. Banyak sekali di dunia ini sekelompok kecil orang, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan sekelompok besar orang biidznillah, dengan izin Allah, asal syaratnya sabar. Pejuang yang jumlahnya sedikit itu sabar, itu bisa menang terhadap kelompok yang besar. Jadi penentu kehidupan di dalam sejarah kehidupan masyarakat, di dalam sejarah kehidupan manusia selalu dimulai oleh sedikit orang. Ahli sejarah namanya Toynbee. Toynbee itu mengatakan gini, perubahan besar di dunia ini
Di negara manapun selalu dimulai dari satu orang, lalu berkembang menjadi sekelompok orang, kemudian membawa revolusi besar di dunia ini. Selalu dimulai dari sedikit orang yang bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, dalil firman Allah tadi, kam min fi'atin qalilatin, itu tadi bahwa sekelompok kecil orang bisa mengalahkan sebagian besar orang, itu terbukti pertama kali kalau di dalam sejarah Islam adalah perang Badar. Perang Badar itu Nabi hanya mempunyai pasukan 300, lawannya 1.100, tapi menang. Kenapa? Karena yang 300 yang sedikit ini sabar. Itu kalau perang itu 1:3 atau 1:4 lah. Setiap orang itu menang di dalam perang Badar. Kenapa? Karena umat Islam pada waktu itu bersabar. Sabar itu artinya tangguh. Ya, kalau di dalam agama itu sabar ya sudah nerimo, iya itu salah satu. Ya, itu namanya as-sabru alal musibah. Sabar terhadap musibah. Itu ya diam aja, keluarga meninggal, rumah misalnya roboh dan sebagainya. Sabar itu ini dari Allah. Nerima sambil berdoa, berusaha lagi. Tapi ada juga as-sabru alal ibadah, sabar di dalam beribadah, itu rajin beribadah. Tapi juga ada kata as-sabru alal jihad, sabar dalam berjuang. Nah, itulah yang perang Badar itu tadi 300 orang mengalahkan 1.100 orang. Nah, kisah yang lebih heroik lagi itu adalah masuknya Islam ke Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia itu yang kemudian melahirkan pahlawan besar pendiri kerajaan Islam di Spanyol itu siapa namanya? Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman ad-Dakhil itu nama Gus Dur. Gus Dur itu nama aslinya Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman sang penakluk atau Abdurrahman sang pendobrak. Itu ceritanya kan sangat heroik. Jadi Musa bin Nusair, gubernur Umayyah di Tanduk Afrika itu ingin membawa pasukan Islam ke Eropa. Masuknya lewat Andalus, Spanyol. Jadi saudara, waktu itu Musa bin Nusair kirim surat ke Khalifah di Damaskus. Izinkan saya membawa tentara Islam ke Eropa. Jadi saudara jangan berpikir kok Islam juga bawa tentara. Dulu pada waktu itu semua negara itu saling ngirim tentara. Makanya Inggris kirim tentara kemana sehingga muncul kolonialisme. Di zaman dulu belum ada hukum internasional. Siapa yang menguasai satu daerah, dialah yang berkuasa. Islam juga begitu. Romawi sampai menguasai Turki dan macam-macam Afrika, itu Romawi karena penaklukan. Nah, itu ketika itu Musa bin Nusair sang gubernur kirim surat ke Khalifah di Damaskus. Kirim surat begini, izinkan saya mengirimkan tentara ke Andalusia untuk membawa dan mengembangkan Islam di sana. Dijawab oleh Khalifah, tidak mungkin. Kita ini kecil, kata Khalifah. Kita ini kecil, sedangkan Romawi itu kekuasaannya luas sekali. Kita mau berperang, lalu kecil sekali. Lalu apa yang dikatakan? Pokoknya saya diizinkan ngirim, kata Musa bin Nusair, saya akan memilih panglima terbaik. Jawab oleh Khalifah, silakan. Kalau engkau maksa silakan, kamu urus sendiri, tentukan sendiri. Mudah-mudahan berhasil, kata Khalifah. Itulah kemudian ditunjuk seorang panglima, namanya Tariq bin Ziyad. Tahu? Tariq bin Ziyad itu berapa? Menyeberang dari Tanduk Afrika, dari Afrika menuju Andalus itu hanya membawa 7.000 orang pasukan. 7.000 orang pasukan, sementara di depannya tentara Romawi itu ada 350.000 orang. 350.000 orang
mau dihadapi itu juga orang. Tapi Musa bin Nusair bilang akan